Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti uh, kunci kontak pada Yamaha Xeon Karbu 2011. Alasan saya mengganti kunci kontak ini adalah karena sudah longgar atau bisa dibilang slack, atau orang Jawa bilangnya itu dol ya guys. Jadi agak seperti ini, nggak bisa rapet. Ini bahaya sekali kalau dalam keadaan jalan atau menyala. Ini sebenarnya masih berfungsi, masih nyala nih guys, tapi ya itu tadi, kalau dipakai di jalan misalnya sedang berkendara itu takutnya jatuh atau gimana. Selain itu juga ini rawan sekali kalau di parkiran atau di jalan, nih nggak safety nih guys. Selain membongkar atau mengganti kunci kontak ini, saya akan juga mengganti lampu dari Xeon ini sendiri nih guys. Ini kan lampunya masih lama nih, pakai bohlam ini guys ya, belum LED. Ini nanti saya akan ganti pakai lampu LED yang sudah saya beli tadi. Selain beli kunci kontak, saya juga beli lampu LED. Nah ini kan kebetulan lampunya mati satu nih ya guys, nanti akan saya ganti sekalian. Nah untuk membukanya seperti ini kondisinya sepertinya normal, tapi udah bisa dibilang rusak nih guys. Untuk membuka bodi atau mengganti kunci kontak ini, kita harus membuka bodi di bagian sini. Ini ada bautnya nih guys, bautnya ada banyak nih guys. Nah di dalam situ juga ada, nah sebelah situ, nah di sini ada juga. Nah sebenarnya di kolong depan tuh masih ada, tapi saya tadi lupa mau ambil gambar. Oke. Peralatan yang perlu digunakan saat membukanya itu tadi ada obeng, ada kunci T10, ada juga kunci L, dan jangan lupa lap ya guys. Nah ini tadi saya beli yang merek MPM ini, mereknya biasa nih. Tadi kebetulan saya mencari di toko spare partnya yang ori nggak ada, adanya yang ini. Saya tadi dapat harga 135.000 ini, itu semua kelengkapannya. Kuncinya ada 2, 135.000. Dan ini satu LED harganya 45.000, mereknya Ayoto nih guys. Saya nggak tahu ini bagus atau enggak, ini baru pertama kali ini mau saya coba. Nah, kita buka modelnya seperti apa nih guys. Ini lumayan sih harganya, 45 itu satu. Mudah-mudahan sih awet ya guys. Nah ini dia bentuknya, merek Ayoto. Kalau misalnya kalian pengen atau nyari harga yang murah sih bisa aja sih, tergantung isi kantong. Nah kita sebelumnya kita buka dulu bodinya ini guys. Kita buka bagian depannya dulu, kita buka baut-bautnya. Itu ada juga yang menggunakan kunci T. Kita harus lepaskan semua baut-bautnya agar bisa dibuka. Ini soalnya Xeon nih, baut-bautnya nih agak tersembunyi nih guys. Ada yang di bawah-bawah di kolong-kolong itu juga. Ya kita buka satu persatu. Nah itu yang di kolong tuh, di kolong depan kita buka itu. Ada beberapa itu guys, di kanan dan di sebelah kiri tuh ada. Nah kita buka satu-satu.
Oh ya, kalau misalnya kalian pengen nyari harga yang agak lebih murah itu bisa dicari di online shop nih guys. Kalau di online shop kan harga bisa kita cari-cari sesuai selera, misalnya kemampuan keuangan kita berapa. Kalau pengen yang ori juga mungkin ada sih, kalau online shop bervariasi sih harganya. Tadi saya sempat juga sih lihat di online shop ada yang harganya sekitar 65.000 nih buat satu set kunci kontak nih. Tapi saya tadi nggak lihat lampu LED ya, tadi spontan aja. Kalau lampu LED tadi pas di toko ada kepikiran pengen ganti lampu LED, gimana sih, soalnya saya kan belum pernah. Kita lepasin dulu soket lampu depan ya, harus diperhatikan nih guys, jangan sampai kita lupa masangnya. Kita pinggirkan dulu. Itu bagian depan sudah terlepas. Nah, ini bagian belakangnya kita lepas. Oke, sudah lepas nih guys. Kita taruh dulu biar nggak ribet. Nah, seperti itu deh guys. Kita taruh yang rapi agar nggak keinjek-injek nih guys. Nah, ini bagian depan nih guys, ada aki, ada relay juga itu di bagian depan. Nah, itu penampakannya kunci kontak yang lama itu. Sebenarnya sih masih bisa dipakai, tapi ya itu tadi sudah slack atau dol itu, jadi udah nggak bisa rapat. Kita buka, itu ada kunci L nya 2 itu. Kita lepasin satu-satu guys. Nah, sebenarnya di kunci kotak itu ada karetnya nih. Kalau yang asli ada, kalau bawaan motor ya dari pabrik tuh ada ini. Tapi kalau yang beli sendiri saya tadi nggak ada. Kita lepasin dulu kabelnya, kita copot. Nah, itu ada apa namanya, baut untuk membuka sling. Itu buat ngebuka jok itu guys. Kita lepaskan dulu. Nah, sudah terlepas. Nah, seperti itu udah rusak. Nah, ini dia barang-barangnya, kita lihat. Nah, ini yang kita beli tadi, mereknya MPM. Kalian bisa coba cari-cari sendiri di online shop nih guys. Nah, kalau di online shop kan minimal datangnya 3 hari ya, kalau dekat itu dalam satu kota itu ya, misalnya penjualnya dalam satu kota itu kan minimal 3 hari, jadi butuh waktu. Nah, kebetulan saya ini kan mendesak sekali nih guys, jadi saya beli langsung aja di toko. Dan saya tadi juga tanya yang ori nggak ada. Ini tadi udah beberapa toko saya
tanya juga nggak ada. Kebetulan ini adanya yang merek biasa ini. Merek biasa aja kalau nggak di online shop lumayan nih 135. Kalau tahu-taunya 135 ya mending beli 65.000 yang di online shop nih guys. Kita bisa milih sendiri mereknya nih guys. Tapi berhubung ini sangat mendesak, ya udah saya beli di toko aja. Nah itu kalau barang nggak ori ya emang agak susah nih guys, harus menyesuaikan dulu nih masang-masangnya, agak kesulitan. Itu apa namanya, kawat sling buat ngebuka jok nih guys. Tadi yang beli itu nggak dilengkapin sama baut yang ini, yang terhubung di sling jok belakang ini. Adanya yang di cover kunci kontak doang tuh bautnya. Jadi saya pakai yang lama aja ini guys. Nah ini tadi kepanjangan, saya harus ganti dengan yang pendek, atau misalnya kalau kepanjangan dipotong juga bisa, atau diganjel pakai ring juga bisa. Tapi ya berhubung ini ada gantinya yang pendek yang sesuai, ya udah ini pakai yang pendek aja. Kalau pas itu bisa rapat, kalau nggak pas ya agak longgar ini tadi. Tadi yang kepanjang itu agak longgar, jadi takutnya kalau dipakai buat membuka jok itu mungkin bisa slip atau lepas itu kawatnya. Makanya saya pakai yang agak pendekan yang sesuai aja, yang biar bisa rapat. Nah itu ada kabelnya itu 2 itu guys. Kita pasang dulu baut L nya, ada 2 nih guys. Kalau masang baut L nih kalian harus rapat nih, soalnya kalau waktu membuka waktu kunci stang itu biar nggak slack, biar nggak gampang slack ya guys, biar nggak gampang longgar ya. Makanya kita harus kencengin, benar-benar kenceng. Kita rapetin dulu, benar-benar rapat, harus benar-benar rapat. Nah, bawahnya juga kita rapetin nih guys, sama ya guys, harus rapat di kedua baut ini. Oke, cukup rapat nih guys, sudah nggak goyang-goyang. Itu ada kiprok juga itu. Kita pasang kabelnya ke soketnya, sesuaikan dengan warnanya nih guys. Tadi warnanya ada merah sama kayak coklat, kita sesuaikan aja. Kita coklat pasangkan coklat, merah pasangkan merah. Nah, dulu saya pernah ganti kiprok waktu aki saya tuh bermasalah. Nah, ini ada dapat kuncinya 2. Nah, kita coba dulu. Nah, kita coba. Nah, sudah bisa nyala nih guys. Alhamdulillah bisa berfungsi. Nah, tadi kan kalau yang slack tadi waktu dinyalain, waktu di on kan tuh bisa dicabut nih. Nah kalau ini yang baru nih udah nggak bisa nih,
soalnya masih rapet nih, baru beli jadi ya masih rapet. Jadi kalau kalian misalnya pengen beli yang ori atau yang KW itu sebenarnya fungsinya tuh cuman buat kayak memutuskan atau menyambungkan arus saja nih guys, kunci kotak itu. Jadi terserah kalian, kalau milih yang pengen beli yang ori ya silakan beli yang ori, kalau kalian pengen beli yang KW juga saya rasa juga nggak masalah sih, karena fungsinya juga nggak terlalu penting-penting amat gitu loh guys. Beda kalau misalnya spare part yang lain kayak kickprock atau spare part yang lain tuh kalau bisa diusahakan pakai yang original. Nah ini penampakan dari lampunya, ini masih menggunakan lampu bolam nih guys. Nanti kita coba lepaskan, itu ada karetnya dua, itu karet untuk melindungi agar air nggak bisa masuk ke dalam. Nanti kita lepaskan, kita lepas satu persatu nih guys. Kita lepaskan dulu karetnya. Nah kita coba lepaskan satu, sudah terlepas dua, nih kita coba lepaskan lampunya nih guys. Tadi kan lampunya ada yang gosong, ada yang gosong nih guys. Nah ini gosong, mungkin ini sudah putus makanya tadi nggak nyala. Nah ini dia bentuknya, lumayan sih. Kalau LED tadi nggak tahu itu kemahalan atau kemurahan, atau masih ada yang lebih murah atau yang masih ada lagi yang lebih mahal, saya nggak tahu. Tahu-taunya tadi saya bilang ke tokonya itu bahwa contohnya bolam itu saya minta LED, dikasihnya yang merek itu tadi, Ayoto itu tadi. Harganya 145.000. Mungkin kalau kalian pengen cari di online shop juga ada, mungkin yang lebih murah atau lebih mahal, atau yang cari yang merek yang lebih bagus dari punya saya ya silahkan, bisa disesuaikan dengan kemampuan kantong kalian sendiri nih guys. Nah ini kita coba akan pasangkan satu persatu. Sebelah kanan tadi udah pas kita pasangkan, tapi pengaitnya belum. Kita coba dulu masukkan. Nah ini ada semacam kayak tanda itu ya guys, kita harus sesuaikan itu biar rapet. Ini agak susah nih guys ya, susah mungkin karena saya bukan bengkel, jadi kan nggak biasa buka-buka seperti ini. Ini saya bukan bengkel nih guys, saya ini cuman berbagi aja, berbagi pengalaman. Semoga kalian ini bisa mempraktekkan sendiri. Kalau hal-hal sekecil ini kalian bisa tanganin sendiri kan enak, nggak perlu ke bengkel, jadi kan nggak perlu keluar biaya tambahan, cukup beli spare part yang kalian butuhkan. Kalau misalnya kalian pengen ganti lampu, ya udah beli lampunya saja. Jadi kan nggak perlu ke bengkel. Kalau ke bengkel kan nanti ada jasanya. Ya, untuk hal-hal yang mudah seperti ini saya rasa kalian mesti coba sendiri. Kecuali kalau misalkan kalian mendapatkan kesulitan-kesulitan, nah itu baru kalian bisa pergi ke bengkel. Saya sendiri juga seperti itu orangnya. Kalau hal-hal yang saya rasa saya bisa sendiri, ya udah saya kerjakan sendiri. Kalau saya menemukan hal-hal yang sulit saya kerjakan, ya udah saya pergi ke ahlinya, ke bengkel atau kemana. Nah ini kalian bisa praktekkan sendiri nih guys. Mudah-mudahan setelah lihat video saya ini kalian bisa terinspirasi ya guys. Memang tujuan saya membuat video ini buat menginspirasi banyak orang ya guys, agar bisa melakukan mengerjakan semuanya ini dengan mandiri. Kalau
pekerjaannya sesuai atau apa namanya, nggak menyulitkan kita, sesuai dengan kemampuan kita, ya udah kita kerjakan. Nah, ini saya berbagi video ini tujuannya seperti itu. Nah, kita coba dulu pasangkan lampunya, pasangkan ke soketnya nih guys. Ini agak berat nih guys soketnya, soalnya rapet. Saya tadi bukanya juga susah nih. Kalau masangnya gampang, bukanya itu yang susah, soketnya itu. Nah, ini dia. Nah, ini udah nyala nih guys. Kita nyalakan tadi. Nyalanya seperti ini. Jadinya putih. Tadi kan agak apa ya, kuning-kuning kemerahan ya lah pakai bolam itu. Saya nggak tahu kekurangan dan kelebihan dari lampu LED atau bohlam itu. Tapi kata orang sih ya, kalau lampu putih ini kalau nembus cahaya yang berkabut itu sepertinya agak kurang cahayanya. Tapi kalau buat malam-malam sih bolehlah agak terang gitu. Kalau buat nembus kabut, kata orang-orang sih yang merah atau yang lampu yang kekuning-kuningan itu bisa terang buat di cuaca berkabut. Nah, ini karetnya ini bawaan yang ori nih guys. Kalau yang beli sendiri nggak ada. Nanti kita pasangkan. Ini nggak tahu saya fungsinya karet ini buat apa, nggak tahu, tapi ya udah kita pasangkan aja. Nah, seperti itu guys penampakannya. Kita siapkan dulu covernya, bodinya, nanti biar gampang kalau masang kita. Ini nih sangat sulit sekali nih ngelepasnya nih, saya tadi berat sekali ya. Nah, akhirnya bisa terbuka ya, mungkin karena saya nggak terbiasa nih, karena saya kan bukan bengkel, bukan ahlinya. Saya ini cuman coba-coba aja, dan bikin video ini tujuannya untuk menginspirasi dan memberikan tutorial atau cara biar orang-orang ini tahu nih ini caranya nih, seperti ini membukanya. Ini cover bagian belakang nih guys, atau bodi bagian belakang. Kita pasangkan. Ya, saya harap sih kalau kalian setelah melihat video ini, kalau menemui kesulitan ya mungkin semoga video ini bisa membantu kalian. Kalau kalian merasa kesulitan ya udah bawa aja ke bengkel. Kalau kita bisa kerjakan sendiri kan enak. Kita tinggal beli spare partnya aja, jadi nggak keluar biaya lagi. Kalau misalnya dibawa ke bengkel nih, paling nggak sekitar 15-20 ribuan nih ada nih buat ongkos ke bengkel. Tapi kalau kita pengen hemat ya udah kita buka sendiri, kita lakukan sendiri. Video ini semoga bisa memberikan solusi buat kalian yang mungkin agak bingung dan kesulitan cara membukanya bodi ini seperti apa. Saya tadi juga sebenarnya kesulitan nih guys, tapi saya perhatikan kok ada baut-bautnya gitu kan. Bautnya ada banyak sekali, ada baut-baut yang agak nyelip-nyelip, itu yang susah. Kalau yang bisa dilihat sih gampang. Nah, itu ada covernya, nah itu masih berfungsi, semoga awet nih guys. Kita pasangkan seperti aslinya. Nah, bisa rapat. Di sebelah bagian dalam situ sebenarnya ada bautnya nih guys, agar covernya itu tadi nggak lepas. Nah, bautnya di situ, kita buka dulu karetnya. Nah, itu dia.
nanti kita baut agar covernya itu tidak lepas. Kalau seperti itu kan cuma nempel doang, makanya harus ada pengaitnya, yaitu dibaut. Agak susah nih guys ya, kalau barang ori sama KW emang bedanya seperti ini. Kalau KW harus kita akal-akalin sendiri, kadang ada yang nggak pas nih guys, kadang bisa pas tapi masangnya agak susah ya. Seperti itu ciri-cirinya barang-barang KW, beda sekali dengan barang original. Kalau barang original sih langsung pasang plek pas, nggak perlu ngakalin, nggak perlu ini itu, pasti PNP kalau barang ori. Oh iya, kalau semua spare part dari Yamaha Xeon 2011 dan Xeon yang lain sih mungkin ada kode sendiri. Nah, buat spare partnya buat Xeon 2011 seperti punya saya ini biasanya 44T kalau nggak salah. Saya dulu pernah ganti cover knalpot, itu ada kodenya, seingat saya 44T. Dan pelampung bensin juga seperti itu. Nah, mungkin spare part yang lain ada seperti itu. Soalnya tadi saya tanya di toko juga dijawab sama yang penjualnya. Saya kan tanya, Mas ada kunci kontak Xeon yang 44D? Itu yang ori ya Mas? Oh iya, ini nggak ada Mas, adanya yang biasa. Ya udah, kata saya ya udah yang biasa aja. Nggak taunya lumayan mahal nih, 135, padahal di online shop ada yang lebih murah, 65.000. Tapi ya itu tadi masalahnya, kalau di online shop kan kalau di luar kota bisa mungkin 4-5 hari, tapi kalau di dalam kota ya kisaran minimal ya 3 hari lah. Ya bisa kalian bisa kalian tentukan sendiri, pengen yang langsung ada barang atau pengen yang nunggu. Ya tergantung kebutuhan saya kan ini tadi mendesak sekali. Emang ini motor dipakai buat sehari-hari guys, makanya barangnya harus ada, nggak bisa nunggu-nunggu. Nah seperti itu, kita pasangkan dulu, nanti baru baut-bautnya kita kencengin. Kita ambil kunci L nih, kita baut dulu nih. Oke, untuk baut-bautnya jangan sampai lupa ya guys, atau ketinggalan. Nanti kalau kalian lupa atau ketinggalan salah satu, bisa mengakibatkan kalau buat jalan tuh kadang bodinya ada yang longgar dan ngegeter gitu loh guys. Jadi kan kalau ngegeter kan kita nggak nyaman, makanya kita harus perhatikan mana yang kurang, mana yang belum dipasang. Kita harus perhatikan satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita pasang satu-satu. Oke, sekali lagi saya bilang ke teman-teman, kalau saya ini bukan bengkel ya guys, ini saya cuman coba-coba aja. Tujuan saya bikin video ini cuman buat menginspirasi kalian. Kalau misalnya kalian mengerjakan hal-hal yang kiranya nggak terlalu sulit, lebih baik dikerjakan sendiri. Kita coba mandiri guys. Karena kalau misalnya kalian menemukan kesulitan, kalian bisa
datang ke ahlinya, ke bengkel atau ke orang yang ahli. Ini bukannya saya pelit nggak mau ke bengkel, bukan nih guys. Saya cuman pengen mencari pengalaman aja. Jadi pengalaman itu sangat penting nih guys. Semakin banyak pengalaman itu orang tuh kalau menemukan masalah itu jadi sedikit banyak tuh tahu solusinya kalau orang yang pengalaman gitu guys. Ya jadikan semua itu buat pengalaman. Di video ini saya buat semoga menginspirasi kalian, dan jika kalian pengen melakukan sendiri tuh bisa ikutin step by step caranya dengan cara melihat video ini guys. Ada banyak sekali bautnya guys. Jangan sampai lupa, itu ada baut di kanan dan kiri. Di kolong-kolong itu juga ada di di tempat-tempat sempit itu juga ada bautnya tadi. Itu jangan sampai kelewatan atau ketinggalan. Itu kalau misalnya kalian ketinggalan itu bisa bodinya nggak bisa rapet, longgar, ntar kalau buat jalan ngegeter biasanya. Kan kalau ngegeter itu kan nggak enak sama orang, kitanya sendiri juga nggak nyaman. Biasanya kalau bodinya ngegeter itu kadang tuh kalau di jalan tuh ada orang yang liatin kita, jadi nggak enak sendiri guys. Beda kalau misalnya bodinya rapet, kita jalan kan nggak nggak malu sama orang. Pastikan semuanya bautnya rapet nih guys, jangan sampai ada yang longgar. Nanti kalau ada yang longgar bisa lepas di jalan. Itu yang di bawah-bawah di kolong-kolong itu kanan kiri itu ada beberapa itu bautnya. Kita pasangkan satu persatu jangan sampai ada yang kelewatan. Ini ada lagi baut yang sebelah kanan. Nah itu dia, tuh di bawah situ ada tuh guys. Tadi saya waktu buka juga bingung, ini semua bautnya udah saya lepas, ini kata saya di mana lagi katanya. Terus saya teliti lagi, saya cari-cari lagi, nggak taunya di situ ada baut. Soalnya di situ kan agak gelap, jadi bautnya kan warnanya hitam gelap gitu guys. Jadi kan nggak tahu kalau di situ ada bautnya juga. Waktu saya buka tadi kok masih ada yang terkait, nggak bisa kebuka gitu. Nggak taunya emang di situ ada. Nah kita coba. Nah ini nih udah nggak selek lagi. Nah kita coba nyalakan. Nah sudah nyala. Oke sudah nyala guys. Kita tutup, kita buka lagi. Itu pengamannya guys. Kita coba nyalakan. Nah nyalanya kalau siang tuh nggak ketara deh guys, kayak warnanya nyalamnya itu kayak salju gitu loh, padahal itu udah nyala putih-putih salju gitu loh. Jadi
kalau putih-putih salju itu nggak apa namanya di mata itu nggak terlalu silau adem gitu loh. Beda kalau yang putih tuh kadang tuh warnanya, kalau yang putih itu kadang di mata itu silau banget, apalagi kalau malam tuh. Nah ini kita coba waktu malam hari. Nah, nih kita kontak dulu, kita nyalakan. Nah udah nyala. Oke, lampu speedo dulu saya yang lama itu pakai yang merah tuh, yang bawaan motor tuh merah, sekarang saya ganti pakai LED. Nah warnanya putih, jadi terang, adem ya guys. Saya suka warna putih yang kayak salju gitu loh, adem warnanya, di mata nggak silau. Jadi putihnya putih terang tapi nggak menyilaukan mata. Kita coba nyalakan ini lampu sen, kita coba kiri kanannya. Oke, nggak ada masalah, berarti tadi siang masangnya. Nah ini seperti ini nyalanya. Nah itu lampu apa namanya yang di atasnya, lampu kota kalau saya bilang nih, lampu kota atau lampu senja biasanya orang bilangnya. Nah ini buat jarak jauh, jarak dekatnya seperti ini. Nah ini jarak dekatnya, kita coba gimana nyala jarak jauhnya. Ini holdernya ini udah waktunya ganti nih guys, punya saya nih, tapi belum ada waktu buat ganti. Sebenarnya kanan kiri holder itu perlu diganti karena sudah banyak yang susah fungsinya itu, kadang bermasalah juga. Nah, nyalanya putihnya seperti ini guys. Kadang kan nyalanya ada yang putih silau sekali di mata. Ini kata saya sih nggak terlalu silau, padahal ini terang banget ini guys. Nah ini kondisi malam harinya seperti ini, lampunya nyalanya guys, putihnya terang, putih salju nih kata saya. Kalau buat cuaca berkabut kurang tahu nih apakah bisa nembus cahayanya. Nah itu kita coba. Nah itu holdernya itu saklarnya udah agak nggak bener, itu waktunya perlu diganti juga itu, tapi masih belum ada waktu saya. Nah ini terang kan guys, terangnya itu nggak menyilaukan mata gitu loh. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin kesulitan dalam membuka bodinya. Itu tadi sudah saya jabarkan semuanya. Terima kasih guys.